Suku Bajo atau suku Sama adalah suku bangsa yang tanah asalnya Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut Gipsi Laut. Suku Bajo sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah Indonesia. Suku Bajo juga merupakan anak negeri di Sabah. Suku-suku di Kalimantan diperkirakan bermigrasi dari arah utara, Filipina, pada zaman prasejarah. Suku Bajo yang Muslim ini merupakan gelombang terakhir migrasi dari arah utara Kalimantan yang memasuki pesisir Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, dan menduduki pulau-pulau di sekitarnya, lebih dahulu daripada kedatangan suku-suku Muslim dari rumpun Bugis yaitu suku Bugis dan suku Mandar. Saat ini, suku Bajo menyebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia, terutama Indonesia Timur, bahkan sampai ke Madagaskar. Kebanyakan suku Bajo yang menyebar mulai tinggal menetap dan berbaur dengan suku-suku lain. Mereka merupakan kelompok etnis yang tinggal di sepanjang pesisir timur Pulau Sulawesi, serta di sebagian kepulauan Nusa Tenggara. Suku Bajo dikenal sebagai masyarakat pesisir yang mahir dalam menjelajahi lautan. Tradisi dan keahlian mereka dalam navigasi laut serta kehidupan bawah air merupakan bagian integral dari budaya mereka. Selain itu, suku Bajo juga memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat suku Bajo terkenal dengan keahliannya sebagai penyelam. Mereka dapat menyelam hingga kedalaman 70 meter dengan sekali tarikan nafas. Kemampuan berenang jadi keunikan lain dan paling menakjubkan dari suku Bajo. Masing-masing anggota suku ini diketahui mampu berenang dan menyelam hingga kedalaman 70 meter hingga 13 menit hanya dengan bantuan topeng kayu, kacamata renang, dan sabuk pemberat saja. Dilansir BBC, salah satu rahasia suku Bajo bisa berenang hingga demikian hebatnya lantaran evolusi pada organ limpa di tubuhnya. Limpa anggota suku Bajo berukuran lebih besar dari manusia normal. Sirkulasi oksigen dalam darah bisa tetap dijaga di level yang tinggi dan mampu untuk mengganti sel lama pada darah yang membuat waktu menyelam bisa jauh lebih panjang. Dr. Melissa Ilardo dari Universitas Copenhagen mengungkapkan bahwa ukuran limpa yang besar pada anggota suku Bajo bukan terbentuk karena kebiasaan menyelam. Ukuran limpa suku Bajo bisa seperti demikian karena adanya variasi genetik tertentu yang dimiliki anggota suku. Penelitian berhasil menemukan keberadaan gen bernama PDE10A yang berkorelasi secara langsung terhadap limpa anggota suku Bajo. PDE10A sendiri merupakan gen yang mengatur hormon tiroid yang dapat mengontrol ukuran limpa pada manusia. Satu-satunya alat bantu untuk menyelam hanya kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke mata. Suku Bajo terkenal sebagai pengembara laut. Mereka mengembara bermodalkan perahu kuno tanpa peralatan modern dan hanya mengandalkan posisi bintang. Zaman dahulu, suku Bajo hidup di atas perahu atau nomaden. Saat ini, banyak yang memiliki rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Umumnya, suku Bajo bermata pencaharian menangkap ikan atau memanfaatkan sumber daya laut dengan teknologi sederhana. Bagi suku Bajo, laut adalah kehidupan mereka. Bahkan beberapa di antara mereka merasa pusing kepala jika tidak mendengar gemuruh ombak. Ungkapan tersebut menandai bahwa mereka sulit terpisah dari laut. Mereka berprinsip bahwa pinde kulitang kadare, bon pinde sama kadare yang berarti memindahkan orang Bajo ke darat sama halnya memindahkan penyu ke darat. Perkampungan suku Bajo umumnya berada di pesisir dan menjorok hingga perairan dangkal. Suku Bajo cenderung berpindah-pindah. Jika potensi lautan di suatu wilayah berlimpah, mereka akan menetap dengan membangun pondok-pondok sebagai tempat berteduh saat cuaca buruk, dan tempat mengolah hasil tangkapan. Selain pandai menyelam, ciri khas lainnya, suku Bajo terkenal ahli mengarungi lautan dan menjelajah samudera. Alat transportasi suku Bajo adalah perahu yang juga digunakan untuk mencari nafkah.
Kebanyakan suku Bajau bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dengan cara-cara tradisional, seperti memancing, menggunakan kail, menjaring, dan juga memanah. Kemudian, hasil tangkapannya dijual kepada masyarakat di sekitar pesisir atau pulau terdekat. Selain mencari ikan, masyarakat suku Bajau juga belajar budidaya komoditas bahari lainnya, seperti lobster, udang, dan ikan kerapu. Saat ini, banyak suku Bajau yang bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini menandakan adanya kesadaran masyarakat suku Bajau akan pentingnya pendidikan. Keunikan gaya hidup suku Bajau menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk James Cameron, sutradara film terkenal di Amerika Serikat. Saat menggarap film Avatar 2, The Way of Water, James mengaku terinspirasi kehidupan suku Bajau saat membuat karakter klan Metkayina, para penghuni lautan Pandora. Terdapat orang laut di Indonesia yang hidup di atas rumah panggung dan tinggal di rakit dan lainnya. Kami melihat hal-hal seperti itu, kata James Cameron dikutip dari kanal YouTube National Geographic yang diunggah pada Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022.